Shalom, sahabat pemenang yang luar biasa di dalam Tuhan Yesus. Saya, Pendeta Immanuel, kita bertemu kembali dalam renungan yang berjudul Setengah Kosong atau Setengah Penuh. Setengah penuh atau setengah kosong adalah ungkapan umum yang digunakan secara retoris untuk menunjukkan bahwa suatu situasi dapat dinilai dari dua sudut pandang. Ada yang mengatakan bahwa seorang yang mengatakan gelas itu setengah kosong berarti orang itu merupakan orang yang memandang segala sesuatunya dengan pesimis. Mereka hanya melihat ketiadaan saat memandang sesuatu. Di sisi lain, ada juga yang mengatakan bahwa gelas itu setengah penuh, menunjukkan orang yang selalu optimis dan selalu melihat kelebihan dari segala sesuatunya. Untuk mengetahui optimis tidaknya seseorang dapat diketahui dari cara berpikir atau cara menilai terhadap suatu peristiwa. Gaya penjelasan yang dipakai merupakan indikator optimis atau pesimisnya seseorang. Gaya penjelasan tersebut lebih dari sekedar apa yang dikatakan seseorang ketika menemui kegagalan pada diri orang lain, melainkan juga merupakan kebiasaan berpikir dan merupakan ungkapan yang telah dipelajarinya sejak masa kanak-kanak dan masa remajanya. Sehingga hal ini membentuk cara pandang terhadap dirinya dan juga terhadap orang lain. Anda memang tak bisa mengatakan bahwa salah satu ungkapan di atas benar secara absolut, karena semua itu tergantung dari makna yang dilekatkan pada kalimat tersebut. Sehingga mengatakan gelas setengah isi tidak melulu lebih baik maknanya dibandingkan dengan mengatakan setengah kosong. Semua itu tergantung bagaimana Anda memberikan makna pada hal tersebut. Yang terpenting ialah apakah yang Anda ucapkan serta Anda yakini dapat menjadi daya dorong bagi Anda untuk terus optimis dan positif sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebuah kisah dalam kitab Bilangan pasal 13, yaitu ketika Musa mengutus 12 orang untuk mengintai tanah Kanaan. Pengintaian mereka selama 40 hari menyimpulkan hal yang sama, yaitu bahwa tanah yang dijanjikan Tuhan memang tanah yang makmur, berlimpah susu dan madunya. Mereka memberi laporan kepada Musa, "Kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya." Bilangan 13 ayat 27. Tetapi selanjutnya terjadi perbedaan. 10 orang berkata bahwa bangsa yang tinggal di sana adalah raksasa-raksasa yang jauh lebih kuat, menjadikan bangsa Israel hanya seperti belalang kecilnya dibanding mereka. Bilangan 13 ayat 28-29 katakan, "Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Tidak ada harapan, tidak ada peluang." Itu kira-kira yang dikatakan 10 orang itu. Hanya ada 2 orang, yaitu Kaleb dan Yosua, yang berpandangan beda dari 10 pengintai yang lainnya itu. Bilangan 13 ayat 30. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya." Kaleb dan Yosua berkeyakinan bahwa karena tanah itu adalah tanah yang dijanjikan Tuhan, maka pasti ada penyertaan Tuhan yang akan membuat mereka pasti, bukan hanya angan-angan, tapi pasti, bukan mungkin atau mudah-mudahan.
mampu untuk menduduki tanah perjanjian itu. 12 pasang mata melihat yang sama, namun kesimpulan akhir diperoleh bisa sangat berbeda. Sayangnya, suara terbanyak atau suara mayoritaslah, yaitu yang pesimislah yang akhirnya didengar. Namun keputusan ini berakibat sangat fatal dan mengenaskan. Sebagai konsekuensinya adalah bangsa Israel harus berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun sebelum akhirnya bisa memasuki Kanaan. Hanya Yosua dan Kaleblah yang kemudian berhak memasuki tanah Kanaan. Lihatlah bahwa pandangan pesimis dari 10 orang pengintai bukan saja berakibat hanya pada diri mereka sendiri, tapi juga berdampak pada konsekuensi sangat berat dan fatal yang harus ditanggung seluruh bangsa Israel. Jadi, marilah kita belajar dari sikap positif Kaleb dan Yosua. Karena sikap positif tersebut akan membawa perbedaan yang nyata ke arah yang lebih baik, bukan saja kepada diri sendiri tetapi juga berdampak pada orang lain. Oleh karena itu, belajarlah memandang gelas sebagai gelas yang setengah penuh, bukan setengah kosong. Artinya mulailah hidup dengan perkataan positif dan membangun di mana perlu sesuai dengan arahan Roh Kudus. Salah satu rahasia terbesar kehidupan Kristen adalah bahwa Anda sangat lemah jika menggunakan kekuatan Anda sendiri. Namun Anda kuat bila Anda mempersilahkan kekuatan Roh Tuhan bekerja melalui hidup Anda. Mari ikuti saya berdoa. Bapa Sorgawi, aku datang padamu dengan penuh kesadaran bahwa dengan kemampuan sendiri aku tidak mampu untuk berpandangan positif seperti apa yang Engkau ingini. Roh Kudus, tolonglah aku supaya dalam berkata-kata biarlah aku dapat berkata-kata seperti orang yang menyampaikan firman-Mu, bukan apa yang hatiku inginkan atau sekendak hatiku. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa, amin. Bila sahabat pemenang belum pernah subscribe renungan kita ini, silakan tolong sahabat subscribe. Tetapi bila sudah pernah subscribe, sahabat cukup untuk like dan share saja renungan kita ini. Dengan demikian sahabat sudah ikut untuk menyebarkan Injil kepada orang lain. Pasti Tuhan berkati sahabat semuanya.